Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-ayah ay kamilul ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utamima ma karimal akhlaq. Al-hadis. Wa qala Syekh Ahmad Marzuki rahimahullahu ta'ala fi kitab Aqidatul Awam, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabi habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Berbicara tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurangnya bahasan tidak akan terlepas dari dua. Pertama, akhlak Nabi. Kedua, kepribadian Nabi. Kita angkat ke permukaan pertama, yaitu akhlak Nabi. Kenapa saya pribadi ingin membahas akhlak Nabi? Dikarenakan banyak di era zaman sekarang ini orang-orang yang akhlaknya bejat, moralnya rendah, akhlaknya acak-acakan, jauh daripada apa yang Nabi kita ajarkan. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utamima ma karimal akhlaq. Bahwasannya aku katakan yang Rasul diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, baik akhlak manusia sesama manusia, baik akhlak manusia kepada Sang Khalik, yaitu Allah. Karena dulu sebelum Nabi diutus ke alam dunia ini mengalami kekosongan. Kosong dari apa, saudara? Tentunya kosong dari akhlak, kosong dari peradaban, kosong dari ilmu dan lain sebagainya. Dan dulu di zaman sebelum Nabi diutus ke alam dunia ini, zaman itu adalah zaman jahiliyah, zaman yang makin membaik. Alhamdulillah. Saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seseorang yang punya akhlak yang sangat agung. Bahkan keagungan akhlak beliau dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata Allah bahwasannya wahai engkau Rasul, wahai engkau Nabi, la'ala, betul-betul, sungguh-sungguh di atas khuluqin 'azim, akhlak yang agung. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat sempurna, akhlak yang sangat agung, akhlak yang amat mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menggambarkan keagungan akhlak beliau, kita tidak pernah akan mampu memaparkannya secara tuntas. 1 jam ceramah tidak akan cukup, 1 tahun tidak akan cukup, seumur hidup pun kita tidak akan ada pernah kesudahannya. Namun sungguh pun begitu, ada satu ungkapan yang amat indah, yang mana kalimat tersebut diucapkan oleh istri Nabi tercinta, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala beliau ditanya oleh seorang tabi'in, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang, saudara. Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kita pun sering mendengar Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Kok kenapa akhlak Nabi Muhammad SAW disamakan dengan Al-Quran?
Dikarenakan tingkah laku Nabi, kriteria Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang diperintah di dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu akhlak Nabi yang harus kita tiru yaitu di dalam ibadahnya Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya qiyamul lail, ibadah di malam hari. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah di malam hari, kakinya beliau sampai bengkak. Duh bu, kanjeng Nabi yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, yang sudah dijamin nikmat surga oleh Allah, akan tetapi ibadah Nabi sungguh luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita yang kalau disuruh sholat 5 waktu saja sudah banyak alasannya bu? Mau itu nyeri cangkeng lah, mau lagi ngepush ML lah, mau lagi sibuk kerja lah, banyak alasannya, betul. Dijamin nikmat surga oleh Allah, akan tetapi kita lalai terhadap ibadah kita. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW kakinya bengkak, Sayyidah Aisyah melihatnya. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya kepada kanjeng Nabi, ya wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau ibadah sangat luar biasa? Kata Sayyidah Aisyah, padahal kan engkau sudah dijamin surga oleh Allah, padahal kan engkau sudah dijamin nikmat surga oleh Allah, namun sungguh pun begitu, ibadahmu begitu luar biasa. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, afala afunu abadan syukur. Apakah kamu tidak ingin termasuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur? Artinya kanjeng Nabi beribadah yang begitu luar biasa semata-mata mensyukuri atas nikmat Allah, mensyukuri apa yang diberi oleh Allah. Lalu yang dimaksud dengan kata syukur, yang dimaksud dari kata syukur, arti dari kata syukur, definisi dari kata syukur, takrif dari kata syukur menurut istilah yaitu adalah sorful abdi bijami ma an'amallahu bihi lima khuliqa li ajli. Artinya mentasarrufkan seorang hamba, menggunakan seorang hamba dengan semua yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digunakan di dalam berjuang kepada Allah. Bu, kita diberi mata, diberi kenikmatan oleh Allah, lalu kita pakai kenikmatan itu, pemberian Allah semua kita pakai di jalan keridhaan Allah, kita pakai ibadah kepada Allah, kita pakai berjuang kepada Allah. Itulah yang dinamakan syukur. Semoga kita yang hadir di acara ini dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal hadirin.